Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu PKK sekalian, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Salma Nuzula Ahyar. Hari ini saya akan berbicara tentang cara seni mengubah sampah menjadi peluang ekonomi. Nah, bagaimana sih cara mengubah sampah menjadi peluang ekonomi? Sebelum itu, coba kita sejenak pikirkan, lihat ke tempat sampah kita, berapa banyak sampah yang menumpuk dalam seminggu. Menurut data Kementerian Hidup Lingkungan dan Kehutanan atau BPS, sampah di rumah tangga itu mencapai jutaan ton per harinya. Angka ini seringkali menakutkan, seperti momok yang sangat sulit untuk dikalahkan. Tetapi pada hari ini saya tidak akan membicarakan tentang ketakutan itu. Saya ingin mengajak saya ingin mengajak ibu sekalian untuk mengubah bagaimana caranya sebuah sampah yang kita pikir adalah hasil akhir pembuangan, kita olah dan kita buat menjadi peluang ekonomi dan lingkungan hidup. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu tahu nggak sih berapa banyak jenis sampah yang ada di rumah tangga kita? Ya betul ibu-ibu, ada dua. Yang pertama adalah sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau makhluk hidup seperti tumbuhan, sayuran, buah-buahan, atau sampah dari hasil kita sendiri. Yang kedua adalah sampah anorganik, yaitu plastik, metal, atau barang-barang yang sulit untuk diurai kembali. Nah, untuk pengelolaan sampah organik ini kita bisa membuat untuk menjadi kompos untuk tanaman. Apa sih kompos itu? Bahan-bahannya yang pertama bisa juga dengan sisa-sisa sayuran, sisa-sisa lauk pauk, sisa-sisa daun-daunan atau dahan-dahanan. Nah, caranya pertama kita ambil sebuah wadah ya Bu, atau kita bisa menggunakan ember yang sudah dibolongi bawahnya, lalu kita tumpuk dengan tanah. Setelah itu baru kita beri dengan tumbuh-tumbuhan yang tadi. Setelah itu kita campurkan dengan serutan kayu atau dengan sisa-sisa dahan-dahan. Setelah itu kita tambahkan juga dengan bioaktivator. Dengan bioaktivator itu apa sih? Bioaktivator itu adalah campuran antara 1 liter air gula, dan E4. Nah, melalui kegiatan tersebut kita bisa menggunakan pupuk kompos itu untuk merawat tanaman yang ada di rumah kita, atau ibu-ibu juga bisa menjualnya kepada para penggiat tanaman hias nih Bu, atau juga para penggiat yang punya taman sayuran di belakang rumahnya. Kan sekarang tuh lagi banyak tren ya ibu-ibu. Nah, untuk sampah organik atau sampah yang tidak bisa terurai dalam ratusan tahun itu, seperti botol plastik, juga bungkus-bungkus deterjen, bungkus-bungkus mie atau bungkus-bungkus kopi, kita juga bisa mengolahnya menjadi kerajinan, atau kita bisa mengolahnya untuk ke bak sampah, lalu nanti bak sampah itu mengempulkannya untuk ke pabrik ya ibu-ibu, lalu bisa dibuat untuk bata atau paving dari sampah. Ada loh Bu, paving dari sampah itu di Jakarta. Lalu juga untuk kalau di India malah lebih keren lagi nih ibu-ibu, mereka bisa membuat benang untuk baju yang kita pakai sehari-hari. Kalau ibu-ibu tahu itu, mereka jenis bahannya adalah benang nilon atau yang sintetis ya ibu-ibu. Nah, itu terbuatnya kalau dari India, sekarang mereka itu menggunakannya untuk sebagai bahan baju. Nah, untuk sampah anorganik yang lainnya seperti bungkus-bungkus sisa-sisa deterjen dan lain-lain, itu ibu-ibu bisa membuatnya menjadi kerajinan seperti tas atau tempat pensil atau dompet. Nah, selain itu ada juga nih kalau sampah kain perca itu termasuknya sampah apa Mbak? Sampah kain perca itu termasuknya sampah anorganik juga ibu-ibu. Kenapa dimasukkan ke sampah anorganik juga? Karena mereka susah terurai oleh tanah. Nah, untuk sampah anorganik itu kita bisa
membuatnya menjadi seperti tas juga, tas belanja. Lalu juga bisa kita buat menjadi baju, kan banyak tuh Bu baju-baju sekarang kita fashion show 17-an dari kain perca, juga ada yang dari bungkus-bungkus deterjen dan lain-lain gitu kan. Bisa juga dompet, dan bisa juga kita membuat kerajinan-kerajinan lainnya dari kain-kain perca ini. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk mengedukasi ibu-ibu semuanya bahwa sebenarnya pemerhatian lingkungan hidup itu bukan hanya dari pemerintah saja atau lingkungan yang lebih besar lagi, tetapi juga dimulai dari kita, dari rumah tangga kita, dari kita mandiri ya, untuk melakukan pencegahannya dengan cara tadi. Kita bisa melakukan 3R. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan cara kita menggunakan tas belanja kita sendiri, membawa dari rumah, atau kita bisa misalkan bawa botol minum kita sendiri nih ibu-ibu, atau tempat makan kita sendiri. Nah, itu kan sekarang di kafe-kafe banyak tuh kalau kita minta, Mbak mau kopi pakai tumbler sendiri bisa nggak? Nah, itu kan sekarang bisa juga. Nah, yang kedua, R yang kedua adalah reuse. Reuse itu apa sih Mbak? Nah, kita tuh bisa membeli bahan-bahan plastik, tapi plastik yang safe untuk makanan, safe untuk kita gunakan kembali, dan safe untuk kita menyimpan makanan dalam jangka panjang ya ibu-ibu. Itu kita juga bisa mengurangi sampah-sampah di lingkungan kita. Yang ketiga adalah recycle. Nah, recycle inilah yang dari tadi kita condongkan ya ibu-ibu. Dari tadi kita menjadi poin utamanya adalah recycle. Recycle ini adalah penggunaan kembali, pengelolaan dari yang sampah tadi itu yang sudah menjadi bahan akhir ya Bu, yang kita kira sebagai akhir dari semuanya, itu kita olah lagi, kita jadikan lagi menjadi barang yang berguna lagi. Nah, untuk itu kita bisa memulai dari rumah kita semua, dari rumah kita sendiri, dari saya sendiri, dari ibu-ibu semuanya, untuk memulai gerakan pengurangan sampah mandiri ini, gerakan untuk mengelola lingkungan secara mandiri ini. Semoga penyampaian saya hari ini bisa membantu ibu semuanya. Semoga kita bisa memetik hasil dari penyampaian saya hari ini dengan cara yang pertama, mari kita mulai memisahkan sampah-sampah organik untuk langsung dijadikan pupuk kompos tadi dengan cara memisahkan ke dalam ember langsung ya Bu, dalam ember langsung. Lalu kita buatkan tempat khusus untuk sampah-sampah organik. Lalu kita misalnya galon, ibu juga punya galon yang sekali pakai, yang ternyata tidak sekali pakai, itu kita juga bisa buat untuk pot-pot tanaman hias. Botol-botol juga bisa untuk tanaman hias, kaleng-kaleng untuk tempat pensil anak-anak ibu semuanya, kain perca juga bisa untuk tempat pensil untuk anak-anak ibu sekalian semuanya. Nah, setelah itu yang anorganik juga kita bisa langsung bersihkan dan kita buat menjadi kerajinan, atau misalkan ibu-ibu mau atau punya bank sampah di sekitar ibu-ibu juga bisa langsung setorkan ya ibu-ibu ya, setelah dibersihkan dan dibuang sisa-sisanya, itu ibu-ibu bisa langsung ke sana, dan setelah jadi bak sampah ini ibu-ibu juga bisa dapat uang dari sana langsung ya Bu, cash, nggak ada yang transfer atau apapun, ini cash. Ini adalah bukti bahwa sampah itu juga bisa menghasilkan uang ibu-ibu. Nggak cuma hanya sampah udahlah sudah terlupakan dibuang sudah sekali pakai, enggak ibu-ibu, tapi juga sampah juga menghasilkan uang. Dan ini sudah terbukti untuk ibu-ibu rumah tangga itu, mereka bisa menghasilkan juga, bisa untuk tambah-tambah kebutuhan, membeli kebutuhan rumah tangga ya ibu-ibu. Karena cukup signifikan nih kenaikan dari penghasilan dari jualan sampah ini. Nah, demikian
penyuluhan dari saya tentang seni mengelola sampah menjadi peluang ekonomi dan lingkungan. Saya harap ibu-ibu semua berkenan dengan cara penyampaian saya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan saya dalam penyampaian atau perbuatan atau perkataan saya yang kurang mengenakan hati. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.